Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al huda wa dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fid darain amin. Fayuqalu lil mughtar min abna'is salihin la taghtar bi salahi abaik wa ajdadik faqad lahat lakal mufaraqa bi salahihim wa fasadik. Hal anta zahidun fid dunya kama zahidu wa mu'thinul akhirah 'alaiha kama atharu wa hal jahadta nafsak wa gawamta tab'ak wa khalafta hawa kama fa'alu wa hal adrakta minal ulumin nafi'ah wal ma'arif al wasi'ah kama adraku. فهذا هو الميزان الناصح والمعيار الصالح. فإن كان أحد من آبائك وأجدادك عالما بارعا وأنت جاهل مقيم على جهلك حيران في تيه ضلالك فماذا يحصل لك من عمل معمارهم؟ وإن كان أحد منهم تقيا طائعا لله موافقا وأنت عاص لله مسيء فاسق فماذا ينالك من صلاحهم وفلاحهم؟ وقد ورد يموت المرء على ما عاش عليه wa yub'atsu ala ma mata alaih. Hendaknya diingatkan dan disampaikan kepada anak-anak orang soleh yang tertipu dengan kemuliaan kesolehan orang tuanya. Karena antara kamu nampak sangat perbedaan dengan orang tuamu atau nenek moyangmu. Jadi jangan kamu tertipu dengan kebaikan mereka, kemuliaan mereka, keluhuran mereka. Dengan perbedaan yang sangat nampak terlihat antara kamu dengan mereka. Mereka kehidupannya selalu yang terlihat adalah Al-Quran, sholat, zikir, sedekah. Yang keluar dari mulutnya nasihat, cerita orang-orang yang mulia, yang menguatkan keimanan, yang meningkatkan keimanan. Sedangkan kamu kehidupannya toko, ngobrol yang gak manfaat, mencaci sana, mencaci sini, ngerasani sana, ngerasani sini. Al-Quran jarang dipegang, sholatnya sering sendirian daripada berjamaah. Ini sudah nampak terlihat jauh perbedaannya. Sehingga kamu jangan tertipu dengan kemuliaan mereka, keluhuran mereka dengan apalagi kalau ditanya apakah kamu zuhud sebagaimana mereka zuhud. Mereka kehilangan dunia besar pun gak bingung. Lah kamu kalau kehilangan duit 50.000 bingung gak? Mereka kehilangan puluhan juta, ratusan juta nggak bingung. Lah kamu keluar 50.000 bingung nggak? Kalau mereka lebih mengutamakan akhirat daripada dunia, lah kalau kamu gimana? Mereka mengorbankan dunianya untuk akhiratnya. Apa yang kamu korbankan? Akhirat kamu demi duniamu sama dengan mereka atau tidak? Apakah kamu sudah
melawan nafsumu, sudah mendidiknya. Apakah kamu sudah melawan hawa nafsumu sebagaimana mereka lakukan? Mereka mengalahkan hawa nafsunya, memerangi hawa nafsunya, dan mereka orang-orang yang berjalan dengan tegak. Hawa nafsu gagal mempengaruhi mereka. Dan kamu gimana? Apakah kamu mendapatkan ilmu yang manfaat, ma'rifah yang luas sebagaimana mereka mendapatkan? Ini pertimbangan yang benar, ini pertimbangan yang jadi harus sesuai. Kalau kamu bangga dengan mereka, bagaimana kamu dengan mereka dulu, baru kamu bisa banggakan mereka. Kalau enggak, mestinya kamu diem aja, malu. Kalau misalnya ada salah satu orang tuamu atau nenek moyangmu yang alim, sedangkan kamu jahil, kamu gak akan mungkin mendapatkan kemuliaan mereka atau amalan mereka atau nur yang mereka dapatkan. Itu gak mungkin. Salah satu daripada mereka orang yang ahli taat kepada Allah, bertakwa, mendapatkan taufik, sedangkan kamu bermaksiat kepada Allah, melakukan keburukan, kejahatan, fasik. Nggak akan mungkin kamu bisa mendapatkan dari kebaikan mereka atau keberuntungan mereka. Kenapa? Karena di dalam hadis Nabi bersabda, yamutul mar'u ala ma asya alaih wa yub'atsu ala ma mata alaih. Orang tuanya orang yang bertakwa, orang yang saleh, orang yang alim, orang yang mengamalkan ilmunya, tapi dia tidak, maka apakah dia akan mendapatkan keberuntungan seperti keberuntungan yang didapatkan orang tuanya? Nggak akan. Mendapatkan kemuliaan seperti yang didapatkan orang tuanya? Tidak akan. Kenapa? Karena seseorang itu bakal mati sesuai kehidupannya. Orang tuanya kehidupannya adalah ketaatan, kebaikan, ibadah, ilmu, zikir, Al-Quran, sedekah. Akan meninggal seperti itu. Sedangkan kamu nonton TV, nongkrong di tempat A, di tempat B, buang-buang waktu yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat, nggak akan bisa meninggal seperti mereka. Jelas di situ berbeda. Seseorang akan mati sesuai kebiasaan hidupnya, dan akan dibangkitkan sesuai dengan matinya. Jadi jangan tertipu sudah. Nggak akan mendapatkan kemuliaannya mereka kalau tidak ada di jalannya mereka. Tidak akan menjadi mulia sebagaimana mereka dimuliakan kalau tidak mengikuti mereka, walaupun itu adalah anaknya atau cucunya. Diceritakan annahu ja'a ila Sayyid Salih al-Mukashif Abi Bakar bin Abdullah Bas'i rajulun min al-Bawazir. Waqila innahu Abdul Haq bin Ahmad bin Muhammad. Jadi ada seseorang dari keluarga Al-Bawazir. Ada yang mengatakan itu adalah Abdul Haq bin Ahmad bin Muhammad. Datang ke seorang saleh, wali, Abi Bakar bin Abdullah Bashi. Faqala lahu ya sayyidi. Yang datang ini ngomong kepada yang didatangi, inna liwalidi ma'aka sohbah, kamu ini punya kedekatan dengan orang tuaku. Wali alaika haq biha, dan untukku atasmu hak biha, ada tanggungan, tanggungan yang ada padamu. Wagilali innali wadi'a indak min wada'il aulia uhibbu an tu'addiha ilayya.
Sesungguhnya aku memiliki titipan pada kamu. Artinya apa? Ada titipan untukku padamu daripada titipannya para aulia. Dan aku ingin kamu tunaikan titipan itu atau kamu kembalikan kepadaku. Jadi intinya ini orang tuanya dulu wali, orang mulia, orang istimewa. Lah, punya pertemanan yang dekat dengan lah anaknya ini datang minta kemuliaan orang tuanya yang dititipkan kepadanya. Sebagaimana di beberapa pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa para aulia itu akan menurunkan kewalian atau menurunkan rahasia yang Allah titipkan kepada mereka kepada orang-orang yang tepat. Tidak harus anaknya, tapi orang-orang yang memiliki wadah yang bersih, wadah yang sesuai agar titipan ini jatuh padanya. Kalau memang yang memiliki wadah bersih anaknya, ya akan diberikan kepada anaknya. Kalau yang memiliki wadah bersih bukan anaknya, nggak akan diberikan kepada dia, diberikan kepada orang lain. Nggak ada di sini artinya pilih kasih, ndak aku tak akan anak aku. Kemana ini? Nggak ada. Nggak seperti bantuan-bantuan yang ada atau sosial-sosial yang ada, milik saudaranya, milik temannya, milik kerabatnya, ini enggak. Para aulia enggak seperti itu. Karena ini amanat dari Allah dan mereka enggak akan kemudian menurunkan itu khusus nang anaknya. Enggak. Siapapun, lu anaknya hatinya bersih, yang lain ada yang bersih. Mana yang lebih bersih? Itu yang dipilih. Walaupun sama-sama bersihnya, tapi yang lebih bersih dan yang lebih tepat akan diberikan itu. Lah, karena ini memiliki persahabatan, mungkin pikiran si anak ini dititipkan kepada dia, sir itu. Jadi estafet kewaliannya itu ada pada orang tersebut. Lah, anaknya nagih gitu loh. Yang ditagih ini bukan duit, bukan harta. Asrar yang Allah titipkan kepada para aulia. Balik nang aku. Kembalikan kepada aku. Senyum Sayyidin. Senyum. Wa ta'ajab min kalami, heran dengan omongannya. Semoga lahu. Akhirnya dijawab, ya hadza innal auliya indahum wada'il inayat bil muridin al musta'iddin laha. La takhtasbik duna ghairik. Fulan. Aulia itu memang mereka itu mendapatkan titipan inayah kepada orang-orang yang layak, yang pantas, yang siap untuknya. Jadi dititipkan kepada para aulia untuk diberikan kepada orang-orang yang sudah siap daripada mereka yang menginginkan. Nggak dikhususkan untukmu dan tidak selainmu. Artinya apa? Bukan karena bapakmu mulia kemudian titipan ini hanya untukmu, tidak kepada selainmu, enggak. Kepada orang yang siap, tidak dikhususkan untukmu, tapi juga untuk orang lain. Fa in ji'ta ilaina raghiban, fa in ji'ta ilaina muridan lillah raghiban sadigan wa ta'ahalta lisir bizuhdi wa taqwa dhahiran wa batinan algaina ilaika minhu ma fihi salahuk wa falahuk. Kalau kamu datang ke sini benar-benar menginginkan itu karena Allah, jujur, dan kamu ini memang orang yang pantas, layak untuk rahasia ini, kepantasannya itu karena kamu zuhud, karena kamu takwa, zahiran wa batinan, secara zahir maupun batin, akan aku berikan titipan ini kepadamu dengan apa yang ada di dalamnya daripada kesolihanmu ataupun keberuntunganmu. Tapi wa in ji'ta ilaina mulattakhan biwasakhil ghalfa wal ma'asi mudammakhan qalbak bi adlanil aghrad wa ashghalid dunya fama turidu minna wa ma nasta'ubik
Walaisal amr ya akhi alamatah wa anta wala nahn. Jadi kalau kamu datang ke sini ya, penuh dengan kotoran, ya, kotoran lalai, kotoran maksiat, hatimu ya dipenuhi dengan kotoran tujuan ya, dan kesibukan dunia, hatinya penuh dengan keinginan dunia, ya, dirinya penuh dengan kotoran kemaksiatan, ya, kelalaian. Ya. Akhirnya famada turidu minna, apa yang kamu inginkan dari kita? Wa madza nasna'u bik, apa yang kami inginkan kepadamu, denganmu, ya. Artinya apa? Ya, apa yang kamu inginkan nggak akan kami berikan kepada kamu, ya. Tapi kami akan memberikan ini, memberikan ini kepadamu. Karena apa? Ya, bahaya. Ibarat barang berharga kita perintahkan untuk ngirim ya, kepada orang, tapi yang kita perintahkan ngirim ini maling, permata misalnya, kita suruh ngirim ke orang tertentu misalnya yang kita inginkan, kita tuju, tapi maling, ya amblas. Atau anak kecil yang belum mengerti apapun, kita suruh nganterkan, jadi pikir kelereng atau neker, dibuat mainan sama dia misalnya, hilang ya. Lah kamu ini nggak pantas ya. Bukan, hal ini bukan sesuai keinginan kamu atau keinginan kami. Ya, bukan sesuai keinginan kamu atau keinginan kami. Inna tariq ilallah ma'lumah wa syara'i'ahu fi kitabi wa sunnati nabi marsumah. Jalan menuju Allah ini maklum, sudah diketahui. Dan syariatnya di dalam kitab Al-Quran, dalam sunnahnya Nabi sudah digambarkan. Ya hadza la yakunul wali waliyan hatta yaguma bil haqq lillah wahdah walau ala nafsihi wa waladihi wa qarabatihi. Para wali itu tidak diangkat menjadi wali kecuali ia ya, telah menjalankan kewajibannya kepada Allah ya, dan menjalankan itu untuk dirinya. Menjalankan kewajiban itu kepada Allah, untuk Allah, lillahi ta'ala ya, walaupun kepada dirinya atau anaknya, kerabatnya. Innama nuhib minhum man ahabballah wa wala. Ya, kami mencintai daripada mereka ya siapa yang mencintai Allah dan yang membantunya. Wa nabghat minhum man khalafa wa ada, dan kami benci daripada mereka ya, yang menentang Allah, yang memusuhi Allah. Ya hadza na'nu na'rif annaka anna walidaka minal auliya. Kami tahu bahwa bapakmu, orang tuamu ini daripada wali. Wala budda lahu ayyakhtara makhtarahullah, tapi kami tidak akan memilih kecuali yang dipilih oleh Allah. Ya. Wa yuhib ma ahabbahullah wa rasulah. Faman ra'a nafsahu muhmila sa'ima fi marati syahawat mal muhdhurat muqayyadah muthbita min an amali bir wa ta'at masrufa an jumlatil khairat yaghlib ala qalbihi al-ghafla an dzikrillah wa lahu ma rahat wa qad jarraba fi ma madha min umri istimrar al-ghafra wal israr lam taruddu al-inaya ila babit tauba wal riaya wa lam ta'khudh bi hadihi syafa'atu syufa'a ila janabil hidayah ma'annahu fi hayati ahwat ma yakunu ila darki syafa'a wan nafa'ah wa husul taufiq wa daf'i ta'wiq ya. Jadi kalau seseorang itu tadi masih dikuasai oleh nafsu syahwat ya, dipenuhi hatinya dengan kelalaian ya, masih nyaman dengan kemaksiatan ya, ini gak akan diberikan kepada mereka ya, sir itu ya. Yang dibutuhkan dari orang-orang seperti ini taubat ya. Lebih membutuhkan taubat ya, agar mendapatkan taufik dan terhalangi daripada hal-hal yang membuatnya binasa, hancur. Nah, bukan yang dibutuhkan adalah sir rahasianya Allah dulu, yang dibutuhkan untuknya taubat dulu. Ibarat kalau kita ini mau pakai pakaian, yang dibutuhkan itu bukan minyak wangi dulu, tapi badan bersih dulu. Nah, pakaian apa, badannya kotor, jauh minyak wangi, mau dipakai bajunya percuma
Rugi kita mau memberikan minyak wangi kepada seseorang yang badannya kotor, yang ketika dia akan memakai bajunya pun akan kotor. Bersihkan badannya dulu, pakai pakaian, baru pakai minyak. Nah, ini pantas. Lah seperti orang ini nggak pantas mendapatkan sirnya rahasianya Allah. Dibersihkan dulu aja. Nah, itu yang dibutuhkan dia apa? Mendapatkan taufik dari Allah agar bertobat, agar ya, melakukan ketaatan, baru nanti dia akan ya, pantas atau tidak mendapatkan inayah atau sir rahasia Allah Subhanahu wa taala. Idz tazawwaj innama huwa fi hadhihi ad-dar wa dunya mazra'atul akhirah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersih hati, ya, dipenuhi dengan ketaatan dalam waktu-waktu kehidupan kita di atas dunia. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.